Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. Adapun sairul huruf, sejumlah huruf hijaiyah pada awal-awal surah, minal mutasyabihi adalah bahagian daripada ayat-ayat mutasyabih, alladzi ista'dzarallahu bi'ilmihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal-awal surah itu bi'ilmihi, tujuannya kiranya kita bisa mengetahui itu. Wa fa'idatu dzikriha talabul imani biha, adapun tujuannya sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkannya adalah tolabul imani biha, tuntutannya adalah untuk meyakini. Artinya alif lam mim itu sampai sekarang belum ada satu ulama yang berani menafsirkan, meskipun di sisi lain ternyata ada beberapa ulama yang mencoba menyebutkan bahwa alifnya itu adalah Allah, lamnya adalah malaikat, lalu kemudian mimnya adalah Muhammad. Namun pada dasarnya di dalam kitab tafsir ini disebutkan bahwa ternyata ulama yang mengarang kitab ini tidak berani untuk menafsirkan, bahkan mengatakan itu adalah bagian daripada ayat mutasyabih yang tidak bisa ditafsirkan dan tidak ada orang yang bisa memahami itu. Tapi kiranya ternyata Allah menurunkan ayat ini dengan tujuan adalah kita bisa meyakini bahwa sesungguhnya alif lam mim itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu, zalika ay hadza. Zalika adalah ismul isyarah yang maknanya menunjuk sesuatu dengan jarak yang jauh dari kita, yang biasa dimaknai diterjemahkan dengan kata itu, term atau terminologi itu. Hadza, akan tetapi penafsiran dari para ulama mufassirin umumnya mengatakan bahwa itu adalah hadza, maknanya adalah hadza, inilah al-kitabu, inilah kitab, ay Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Annahu min indillahi, bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah. Wa annahu al-haqqu was-sidqu, dan bahwasanya Al-Quran itu adalah hak dan benar, tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak menyampaikan berita-berita bohong, bahkan di dalamnya sedikit sekali kesalahan, bahkan tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada tanafuril huruf, tidak ada kekacauan, dari struktur kalimatnya sangat rapi dan tersusun. Hudan lil muttaqin, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
ai huwa rusdun, bahwa Al-Quran itu adalah rusdun, adalah petunjuk, wa bayanun li ahli taqwa, kemudian menjadi penjelas li ahli taqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bagi orang-orang yang tidak bertakwa sulit untuk menerima. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu memberikan indikator bahwa ternyata Al-Quran bisa menjadi petunjuk hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Al-muttaqin bisa juga dimaknai sebagai al-mu'minin, hudan lil mu'minin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Qala Ibnu Abbas berkata, al-muttaqi, yang dimaksud dengan orang yang bertakwa adalah mayyattaqis syirku wal kabair wal fawahish. Jadi yang dimaksud dengan orang bertakwa adalah mereka yang memelihara dirinya dari kemusyrikan, wal kabair, terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan fawahish, perbuatan maksiat yang menjijikkan. Wa huwa ma'khuzun minal itqa'i, kata al-muttaqin itu diambil dari kata al-itqa sebagai bentuk masdar. Wa asluhu al-hijzu baina syai'aini, maksudnya adalah mereka yang bisa membedakan antara dua persoalan. Faka'annal muttaqi yaj'alu imtithala amrullah, maka pada dasarnya al-muttaqi, orang yang bertakwa itu adalah yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, wal ijtinabu amma nahahu, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hajizan bainahu, bahkan orang yang bertakwa bisa membedakan antara yang benar, antara perintah dan larangan. Wa bainal azab, dan juga bisa membedakan antara yang baik dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa takhsisul muttaqina bizikri tasriful lahum, adapun secara khusus disebutkan al-muttaqin pada ayat ini adalah tujuannya tasriful lahum, sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Alladzina yu'minuna ay yusaddiquna, adapun orang-orang yang beriman, yusaddiquna atau yusaddiquna, mereka yang membenarkan. Wa haqiqatul iman, adapun hakikat daripada keimanan itu adalah lugatan secara etimologi, as-siddiqu bil qalbi, at-tasdiqu bil qalbi adalah pembenaran melalui hati. Wa huwa bisyari'ah al-i'tiqadu bil qalbi, sementara dalam bahasa syariahnya, terminologi syariahnya adalah al-i'tiqadu bil qalbi, keyakinan dengan melalui hati. Wal iqraru bil lisan, mengikrarkan pada lidah, wal amalu bil arkan, dan melaksanakan sesuai dengan rukun-rukunnya. Fasumia al-iqrar wal amalu imanan, maka dinamakanlah ikrar itu wal amalu, demikian halnya perbuatan-perbuatan itu sebagai iman, perwujudan daripada iman. Liwajhim minal munasabati, dari sisi keterkaitannya, dari sisi korelasinya. Li'annahu, karena sesungguhnya, min syara'ihi, itu adalah bagian-bagian daripada syariah. Wal Islam huwa al-khudu', dan juga menjadi bagian daripada keberislaman. Wal khudu' wal inqiyad wal iman ma'khuzun minal aman. Bagian daripada keberislaman itu adalah al-khudu' wal inqiyad,
ketundukan dan kepatuhan. Wal iman, adapun iman itu makhuzun minal aman. Iman itu terambil, bisa diambil dari kata al-aman, artinya aman. Tusammal mu'minu mu'minan, orang beriman itu dikatakan sebagai orang mukmin, li'annahu yu'ammanu nafsahu, karena sesungguhnya dia telah memberikan keamanan pada dirinya sendiri min azabillah, dari azabnya Allah. Jadi orang yang beriman itu dinamakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia terbebas dari azabnya Allah. Wallahu taala mu'minun li'annahu yu'amminu li'ibadihi min azabihi, dan Allah itu memiliki nama al-mu'min karena sesungguhnya Allah memberikan keamanan, yu'amman, memberikan keamanan kepada hamba-hambanya min azabihi, dari azabnya. Nah, baik, inilah bagian dari bacaan kita pada hari ini terkait dengan penafsiran Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Untuk kajian pada hari ini, di hari Jumat ini, kita cukup membaca dan melakukan tadabbur beberapa ayat terkait dengan persoalan keyakinan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, di mana dalam hal ini kita dituntut untuk meyakini secara penuh bahwa itu adalah ayat itu, kumpulan ayat-ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu kalimat atau satu ayat yang diturunkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ini, di awal surahnya Alif Lam Mim, ini cukup menggugah hati kita. Sebab kenapa? Sepertinya ini mengajak kita untuk meyakini sesuatu di mana kita tidak mengetahui apa makna daripada sesuatu itu. Ketika Allah mengatakan Alif Lam Mim, kita cari apa makna daripada Alif Lam Mim itu. Tapi bagi orang Islam, bagi orang-orang yang bertakwa, khususnya kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tidak menemukan makna yang sesungguhnya, ya, meskipun Ibnu Abbas dalam hal ini memberikan penafsiran Alif Lam Mim itu, alifnya adalah Allah, lamnya adalah malaikat Jibril, lalu kemudian mimnya adalah Muhammad. Tapi pada dasarnya hampir semua ulama tafsir tidak bisa memahami apa makna sesungguhnya, ya, apa makna sesungguhnya, terkecuali hanya dengan melakukan takwil. Ada perbedaan antara tafsir dan takwil, ya. Jadi sekarang kita ini yang kita pelajari adalah kitab tafsir, sehingga para mufassirin tidak berani untuk menjelaskan apa sesungguhnya makna daripada Alif Lam Mim ini. Tapi bagi mereka yang percaya kepada kitab ini, sesungguhnya tuntutannya memang diturunkan Alif Lam Mim ini oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam kitab ini adalah untuk mempercayai itu. Apapun yang diturunkan oleh Allah itu harus kita percayai sesuai dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Qur'an. Olehnya itu dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab, inilah kitab, katanya la raiba bihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang ini ada beberapa kelompok al-mustasyrikun, kelompok-kelompok yang sengaja mengkaji Al-Quran dan berupaya untuk mencari di mana sisi kelemahan daripada Al-Quran itu. Akan tetapi yang terjadi, semakin mereka melakukan kajian terhadap Al-Quran, kitab-kitab suci Al-Quran, ternyata mereka itu justru berbalik dan masuk beragama Islam. Mereka menyatakan diri untuk beragama Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka menemukan kebenaran yang sesungguhnya di dalam kitab itu. Nah, inilah kenapa, karena Allah yang menurunkan Al-Quran ini, Allah yang menurunkan kitab ini. La raiba fihi la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, tujuannya untuk apa? Dia itu adalah hudan lil muttaqin. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kitab ini diturunkan oleh Allah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Ibarat misalnya kita
menganalogikan petunjuk itu adalah sebagai kompas misalnya ya, sebagai kompas ya, sebagai rambu-rambu ya. Kepada siapa? Lil muttaqin, kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk orang lain, tapi sesungguhnya itu diperuntukkan kepada al-muttaqin, mereka yang bertakwa kepada Allah. Bahkan di dalam kitab ini bentuk penafsirannya dikatakan al-muttaqin itu sesungguhnya yang dimaksud adalah al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Al-Quran ini tidak akan menjadi petunjuk bagi selain orang yang beriman. Al-Quran ini tidak akan menjadi petunjuk bagi selain orang-orang yang bertakwa. Hanya kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman kepada Allah yang nantinya bakal menjadi petunjuk. Al-Muttaqin di dalam kitab tafsir ini cukup jelas bahwa Al-Muttaqin itu bukan hanya sekedar dikatakan sebagai mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan yang menjauhi larangannya. Tapi Al-Muttaqin dalam pemaknaannya dilihat dari makna kamusnya, makna leksikalnya di dalam salah satu kamus disebutkan bahwa dia berasal dari kata al-waqa. Lalu kemudian berasal dari kata waqa, yaqi, wikayatan, lalu kemudian membentuk kata ittaqa, yattaqi, al-ittiqa, lalu kemudian membentuk kata taqwa, membentuk kata al-muttaqiyu, lalu kemudian membentuk lagi al-muttaqin dalam bentuk jamak, orang-orang yang bertakwa. Apa makna daripada kata waqa atau al-ittiqa itu? Sesungguhnya dia identik dengan kata at-tarbiyah, memelihara, mendidik, menjaga. Sehingga al-muttaqin itu sesungguhnya adalah mereka yang memelihara dirinya. Al-muttaqin adalah mereka yang memelihara dirinya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang bertakwa ini secara khusus akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemampuannya untuk memelihara Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah ya dua ayat yang kita baca pada Jumat kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian-kajian selanjutnya dengan membaca beberapa ayat dengan referensi yang kita jadikan referensi pada kesempatan ini adalah Mukhtasarut Tafsir Al-Bughawi. Jadi ini adalah tafsirnya Al-Bughawi, Mukhtasaratul Hadis Al-Bughawi. Mohon maaf karena niat ini sebenarnya hanya tiba-tiba pada saat membaca kitab ini. Pada akhirnya saya berpikir untuk membacakan kepada kita semua, terutama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Semoga kita bisa memahami makna sesungguhnya, makna-makna daripada ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dengan berdasar kepada referensi-referensi karangan daripada ulama-ulama tafsir. Baik, saya kira inilah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.